Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film CGI dari Resident Evil The Generation. Berbeda dengan versi live actionnya, seri Resident Evil kali ini akan memiliki jalan cerita yang sangat berkaitan pada versi gamenya. Dengan berlatarkan waktu di tahun 2005, tepat 1 tahun setelah peristiwa pada game Resident Evil 4 atau 7 tahun setelah kota Raccoon City dihancurkan dengan bom nuklir. Cerita dimulai dengan Claire yang baru saja tiba di bandara Harvarville dan disambut oleh rekan kerjanya yang datang bersama keponakannya bernama Rani Kawala. Baik Claire maupun rekannya itu saat ini sama-sama sedang bekerja pada sebuah organisasi sipil anti-bioteroris yang bernama TerraSafe. Saat rekannya pergi untuk menyiapkan mobil, Claire bersama Rani menunggu di lobi sembari melihat berita di televisi, yang saat itu sedang menayangkan adanya protes besar-besaran di depan bandara yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan beberapa anggota TerraSafe kepada seorang petinggi pemerintahan yang bernama Senator Davis. Para demonstran ini menolak dengan keras upaya dari Senator Davis yang terlibat dan mendukung penuh perusahaan Wilparma. Karena diduga kuat, perusahaan ini sedang melakukan penelitian untuk mengembangkan kembali T-Virus, sama seperti yang pernah dilakukan oleh Umbrella Corporation yang kini telah mengalami kebangkrutan. Mereka takut kalau penelitian ini nantinya akan berakhir menjadi kekacauan baru seperti yang pernah terjadi pada kota Raccoon City. Saat itu, Claire juga sempat berbincang dengan seorang pria misterius mengenai berita yang ada di televisi, sebelum kemudian pria itu pergi dari lobi. Di sisi lain, Senator Davis yang kebetulan juga sedang berada di Bandara Harvard saat itu berusaha untuk keluar secara diam-diam guna menghindari para demonstran. Akan tetapi ketika melewati lobi, keberadaannya segera diketahui oleh Rani yang seketika itu mengatakan bahwa orang jahat yang ada di TV sedang berada di bandara. Hal ini tentu menarik perhatian semua orang dan banyak reporter televisi yang ada di sana segera menghampiri Davis. Bersama dengan itu muncul juga satu zombie yang sedang berusaha mendekatinya. Namun Claire segera menyadari bahwa zombie tersebut sebenarnya hanyalah seorang aktivis yang sedang menggunakan topeng. Sehingga pria itu pun segera diamankan oleh pihak security yang juga sempat ingin menahan Claire karena dianggap ikut terlibat dalam kegaduhan. Tepat di saat itu juga tiba-tiba muncul zombie lain di bandara yang pada awalnya diduga sebagai zombie palsu yang lain. Akan tetapi ketika security berusaha membuka topengnya, barulah diketahui bahwa zombie tersebut ternyata asli dan dengan cepat menggigit sang security hingga menyebabkan seisi bandara mengalami kepanikan. Dalam kekacauan itu, Claire sempat bertabrakan dengan seorang pria yang sepertinya dia kenal, namun pikirannya segera teralihkan untuk secepatnya menyelamatkan Rani. Sementara itu, pada sebuah pesawat yang akan mendarat, ada seorang pria yang terlihat sangat tidak sehat karena telah terjangkit virus. Dia berusaha meminta pertolongan pada pramugari untuk menghubungi Wilparma, namun tentunya permintaan tersebut telah terlambat. Dan beberapa waktu berikutnya, pesawat itu pun mendarat dengan tak terkendali lalu menghantam bangunan lobi Bandara Harvard. Semua penumpang yang telah menjadi zombie kemudian keluar dari pesawat dan menambah kekacauan di bandara. Beruntung dari insiden itu, Claire, Rani, Davis, serta asisten Davis berhasil selamat untuk kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam ruang VIP, karena bandara Harvard telah ditutup akibat kekacauan yang terjadi. Hingga di malam harinya, para militer serta medis telah mendirikan tenda-tenda darurat untuk menjaga agar zombie tidak keluar dari bandara, serta mengisolasi orang-orang yang telah terjangkit virus. Di sana terdapat juga anggota SRT atau Special Response Team bernama Greg serta Angela yang sedang mendiskusikan rencana mereka. Di tengah pembicaraan itu, Leon tiba-tiba masuk sembari memperkenalkan dirinya sebagai seorang agen khusus yang telah dikirim langsung oleh pemerintah untuk memimpin operasi. Hal ini tentu tidak mengejutkan, mengingat Leon telah berhasil menyelamatkan Ashley pada peristiwa di Resident Evil 4. Di sana Leon meminta agar Greg serta Angela saja yang ikut membantunya dalam misi kali ini. Karena semakin banyak orang yang terlibat, maka resiko terjangkit virus juga akan semakin tinggi. Singkatnya, setelah mengatur rencana dan memahami situasi, mereka bertiga pun langsung bergerak memasuki bandara menggunakan helikopter. Dalam perjalanan, Leon juga sempat mengingatkan keduanya bahwa untuk bisa menghentikan para zombie, mereka harus menembak tepat di kepalanya. Namun Greg serta Angela tampaknya mengabaikan peringatan Leon, sehingga akibat dari mengabaikan peringatan itu, keduanya hampir saja tergigit oleh zombie.
jika saja Leon tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Tidak lama setelahnya, mereka bertiga pun bertemu dengan Claire. Dan setelah membicarakan mengenai apa yang terjadi, mereka lantas memutuskan untuk menyusuri area lobi bandara. Sayangnya, Greg yang saat itu berusaha membantu Davis justru terkena gigitan zombie. Oleh karenanya, setelah menyadari bahwa dia tidak bisa diselamatkan lagi, Greg lantas memutuskan untuk menahan kawanan zombie tersebut demi memberi waktu kepada yang lain. Singkatnya, ketika Leon bersama yang lain akhirnya tiba di atas pesawat yang rusak dan sedang sibuk melawan para zombie di sana, tiba-tiba Davis yang ada di belakang justru mendorong Rani jatuh dari pesawat sebelum kemudian berjalan ke arah pintu keluar. Claire yang segera menyadari hal ini bergegas untuk turun demi melindungi Rani dari kawanan zombie yang mulai mendekat. Beruntung Leon yang juga sadar akan hal ini segera melemparkan salah satu senjatanya kepada Claire. Berikutnya, mereka semua berhasil keluar dari bandara bersama dengan para pasukan militer yang kemudian masuk untuk giliran menghabisi para zombie. Rani juga bertemu kembali dengan bibinya, namun mereka tidak bisa langsung bersentuhan karena Rani harus lebih dulu menjalani karantina. Dan Claire juga sempat menampar Davis atas perbuatan yang dia lakukan kepada Rani. Bersama dengan itu, beberapa truk dari perusahaan Will Parma mulai berdatangan. Yang tentunya hal ini membuat Claire langsung bertanya kepada para petugas medis mengenai apa alasan truk-truk tersebut didatangkan. Karena menurut kabar yang dia tahu, Will Parma diduga sedang mengembangkan kembali T-Virus, yang tentunya kedatangan mereka saat ini bisa saja membuat situasi menjadi semakin memburuk. Namun saat itu, pria yang sebelumnya berbincang dengan Claire di bandara kembali menampakkan dirinya bersama dengan Davis. Sembari mengungkapkan kalau Will Parma sebenarnya bukan sedang mengembangkan T-Virus, melainkan sedang membuat vaksin dari T-Virus itu sendiri. Mendengar ini, Claire yang merasa bersalah kemudian meminta maaf kepada pria itu, yang belakangan diketahui kalau dia bernama Frederick Downing, yang merupakan kepala peneliti perusahaan Will Parma dan sekaligus orang yang sedang mengembangkan vaksin T-Virus. Di saat yang sama, truk Will Parma tiba-tiba meledak tanpa sebab, yang membuat semuanya mulai berasumsi bahwa kemungkinan ini adalah ulah dari seorang bioteroris yang berniat untuk menghancurkan vaksin T-Virus. Dan diduga kuat, orang yang bertanggung jawab di balik insiden ini adalah Curtis Miller, seorang ilmuwan dari Will Parma yang sempat menentang pembangunan fasilitas baru di perusahaan. Hal ini membuat Claire sadar bahwa sebelumnya dia sempat berpapasan dengan Curtis ketika kekacauan di bandara mulai terjadi. Dugaan ini juga membuat Angela terkejut karena ternyata Curtis Miller sebenarnya adalah kakak kandungnya. Dan Angela yakin bahwa Curtis tidak mungkin melakukan itu semua. Setelah perdebatan itu, Frederick membawa Claire ke kantor pusat Will Parma untuk melihat langsung bagaimana data perkembangan vaksin T-Virus. Dan ketika keduanya sedang berbincang di kantor, Frederick mendapat panggilan dari Davis yang meminta agar Frederick tidak memberitahukan segalanya kepada Claire. Claire yang penasaran lantas bertanya kepada Frederick tentang apa yang dikatakan oleh Davis. Di situ Frederick pun mengungkapkan kalau Davis tidak ingin jika Claire tahu bahwa Will Parma sebenarnya juga memiliki sampel G-Virus yang mereka peroleh dari pasar gelap. Mendengar hal itu, Claire berusaha untuk menghubungi Leon, namun tindakannya segera dihentikan oleh Frederick yang kemudian pergi dari ruangan dengan alasan memperbaiki server. Di sisi lain, Leon sedang menemani Angela untuk pergi menangkap Curtis di rumahnya. Namun sesampainya di sana mereka mendapati bahwa Curtis telah dengan sengaja membakar rumahnya sendiri. Tampak sebuah foto keluarga tersisa dari kebakaran yang membuat Angela seketika mengingat tentang bagaimana dulu Curtis kehilangan istri dan anaknya akibat insiden yang terjadi di Raccoon City. Dan kemungkinan kejadian itu pula lah yang menjadi alasan penyebab Curtis kini bergabung sebagai anggota bioteroris. Di saat yang sama, Leon menerima panggilan dari Claire yang memberi informasi mengenai Will Parma yang ternyata memiliki sampel G-Virus. Bersama dengan itu, telepon yang ada di ruang kantor Frederick tiba-tiba berdering. Dan ketika Claire menjawabnya, terdengar suara Frederick yang lantas memperingatkan Claire tentang adanya sebuah bom waktu yang terletak di lantai 4. Sebelum kemudian telepon itu terputus bersama dengan Claire yang melihat Curtis baru saja keluar dari ruang seberang dengan membawa sebuah koper. Dan tepat setelah kejadian itu, sebuah bom tiba-tiba meledak. Akibat dari ledakan tersebut, Claire terluka di bagian kakinya karena pecahan kaca jendela. Leon yang sadar bahwa sesuatu tidak beres sedang terjadi, lantas bergegas untuk menuju kantor Will Parma bersama dengan Angela. Di
Di sana, keduanya kemudian berpencar, di mana Leon pergi mencari keberadaan Claire, sedangkan Angela menuju tempat lain untuk memeriksa keadaan. Dan secara tak terduga, sampai di suatu ruangan, Angela bertemu dengan Curtis yang telah menyuntikkan G-Virus ke dalam tubuhnya. Curtis kemudian mengatakan bahwa dia melakukan hal ini demi membuktikan bahwa pemerintah telah dengan sengaja menutupi sesuatu di balik insiden Raccoon City yang menewaskan istri serta anaknya. Tidak lama kemudian, beberapa pasukan militer berdatangan. Namun bersama dengan itu, Curtis telah mulai bermutasi dan berubah menjadi makhluk yang mirip seperti perubahan William Birkin pada game Resident Evil 2. Akibatnya, Curtis pun mulai membantai sebagian pasukan militer yang ada di sana. Dan bahkan, dia juga hampir membunuh Angela jika saja Leon tidak datang tepat waktu untuk menembak sebuah platform yang kemudian jatuh menimpa Curtis. Tidak lama setelahnya, tiba-tiba sistem fasilitas Will Parma memulai proses sterilisasi dengan cara melakukan pembakaran pada seisi ruangan dalam 5 menit ke depan. Menyadari itu, beberapa prajurit yang tersisa pun mulai panik dan berebutan untuk berusaha masuk ke dalam lift evakuasi. Hal ini menyebabkan lift penuh sehingga membuat Leon serta Angela memutuskan untuk lebih baik menunggu lift berikutnya. Namun sayangnya bersama dengan itu, Curtis yang tiba-tiba kembali bangkit dan berubah menjadi makhluk mutasi yang lebih besar lagi, lantas dengan cepat melompat ke arah lift dan membunuh semua prajurit yang ada di dalamnya. Dalam pertarungan berikutnya, Leon segera menyadari kalau Curtis memiliki keinginan untuk menjadikan Angela sebagai alat perkembangbiakan karena mereka memiliki darah yang sama. Dan karena saat itu hitungan waktu mundur telah habis, Leon bersama Angela pun segera melompat ke dalam kolam, sebelum akhirnya proses sterilisasi itu menyala dan membakar seisi ruangan. Di sana, Leon memberi nafas buatan kepada Angela dari mulut ke mulut, yang sudah jelas ini terlihat seperti ciuman di dalam air. Leon, udah dapet dari ada wong, sekarang nyosor sama Angela. Oke, kembali ke dalam cerita. Bagaimanapun juga pembakaran tersebut nyatanya tidak cukup untuk membunuh Curtis yang kemudian melanjutkan pengejaran kepada Angela. Di sisi lain, Claire yang berada di ruang kontrol berusaha untuk membantu Leon serta Angela dengan menjatuhkan beberapa platform demi menjatuhkan Curtis. Di saat yang sama, Curtis yang berhasil memojokkan adiknya tiba-tiba menemukan foto lama yang dijatuhkan oleh Angela. Hal ini seketika membuat kesadaran Curtis kembali dan meminta Angela untuk secepatnya pergi. Bersama dengan itu, platform yang mereka pijak mulai jatuh. Beruntung Leon laki-laki datang tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa Angela. Akan tetapi, tepat di saat itu juga kesadaran Curtis kembali menghilang dan membuatnya lagi-lagi berusaha menarik Angela. Saat itu, Angela sudah mulai menyerah dan meminta Leon untuk segera melepaskannya. Namun tentunya, Leon tidak begitu saja menuruti permintaan Angela. Dia lantas mengatakan kalimat penyemangat yang pernah diucapkan Angela kepada Leon. Sebelum kemudian, Leon menembak kepala Curtis yang membuatnya jatuh ke lantai bawah dan mati saat itu juga. Singkatnya, Leon, Angela, serta Claire berhasil keluar dari bangunan tersebut. Dan bersamaan dengan itu, helikopter milik Davis juga tiba di sana. Claire yang marah segera menghampiri Davis dan menuduhnya sebagai dalang di balik semua insiden yang terjadi. Hal itu dilakukan oleh Davis dengan maksud untuk membuat nama Will Parma semakin membesar dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Yang secara otomatis, hal itu juga akan memberikan keuntungan besar kepada Davis sebagai pemegang saham tertinggi di Will Parma. Yang pada akhirnya Davis pun mengakui kalau dia memang menginginkan keuntungan besar dari Will Parma. Namun dia menyangkal kalau dia adalah dalang di balik semua insiden karena Davis sama sekali tidak mengetahui ada sampel G-Virus di dalam Will Parma. Perkataan Davis itu kemudian didukung oleh Leon yang juga mengungkapkan bahwa Davis bukanlah dalang di balik ini semua. Karena memang dari awal, Senator Davis dan semua yang terlibat sebenarnya telah ditipu oleh Frederick. Saat itulah Claire akhirnya menyadari bagaimana Frederick memalsukan kalimat dari Davis serta membuat skenario seolah-olah dia sedang memperbaiki server. Yang pada kenyataannya Frederick sendirilah yang telah merancang semua peristiwa ini. Di sisi lain, terlihat Frederick sedang menghubungi seseorang bernama Jenderal Miguel Grande untuk mengucapkan terima kasih. Karena hanya Miguel Grande lah satu-satunya orang yang terobsesi dan memberikan harga tinggi untuk T-Virus, T-Vaksin, serta data pengembangan dari G-Virus. Miguel Grande sendiri merupakan seorang kepala militer bioteroris sekaligus presiden dari Republic of Bajirib di India. Tidak lama kemudian, keberadaan Frederick pun akhirnya berhasil dilacak oleh Leon yang datang bersama dengan Claire.
Menyadari ini, Frederick langsung mengeluarkan senjatanya dan mengancam akan menghancurkan data pengembangan virus serta vaksin terakhir yang dimiliki oleh Will Parma. Beruntung saat itu juga Angela datang dari arah belakang untuk langsung menjatuhkan Frederick. Yang pada akhirnya Frederick pun berhasil ditangkap dan semua data pengembangan virus serta vaksin terakhir yang dia punya diamankan oleh Leon. Keesokan harinya, Claire serta Leon kembali menemui Angela untuk memberitahunya bahwa Frederick telah mengakui semua kejahatan yang dia lakukan, termasuk insiden di Bandara Harvard serta kejadian di fasilitas Will Parma. Semuanya dilakukan oleh Frederick hanya agar dia bisa menunjukkan demonstrasi dan menjual virus itu kepada Jenderal Grande. Ini menjelaskan bahwa dahulunya Frederick merupakan seorang ilmuwan yang bekerja pada Umbrella Corporation. Dia mencuri sampel T-virus serta G-virus lalu melarikan diri tepat sebelum Raccoon City dihancurkan. Dia juga mengubah identitas dirinya dan bergabung ke Will Parma agar bisa menemukan orang-orang yang berpotensi untuk membeli virus yang dia curi dengan harga tinggi. Setelah pembicaraan itu, mereka pun berpisah. Leon pergi menggunakan helikopter, sedangkan Claire pergi menggunakan mobil bersama kerabatnya dan juga Rani. Dalam sebuah berita televisi mengungkapkan bahwa Davis telah mengundurkan diri dari Will Parma karena terus-terusan dituduh oleh masyarakat. Di sana ada Davis yang terlihat sedang duduk sembari wajahnya tertutupi oleh koran yang bertuliskan mengenai perusahaan Trisel yang berencana ingin membeli Will Parma. Akan tetapi ternyata saat itu Davis telah meninggal bersama dengan komputernya yang sedang menghapus semua informasi mengenai virus serta perusahaan-perusahaan farmasi lainnya. Film kemudian diakhiri dengan menunjukkan beberapa orang berpakaian hazmat dari perusahaan Trisel sedang melakukan pencarian terhadap zat senyawa kimia di dalam bangunan Will Parma yang telah hancur. Salah satu dari mereka menemukan potongan ekor Curtis dan memasukkannya ke dalam sebuah koper. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka videonya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.